Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Katekesi Online dari Paroki Belinyu untuk mendalami pesan teks Injil harian. Pada kesempatan ini, bahan katekesi kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat 15-26. Kita akan mengawali katekesi ini dengan satu pertanyaan sederhana begini. Kebenaran itu apa? Pertanyaan ini persis dulu dikatakan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus, seperti direkam dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 38. Bagi saya ini sangat menarik. Mengapa? Karena hampir tidak ada orang mau mencari tahu makna sesungguhnya dari kebenaran, tetapi suka sekali berdebat dan memperebutkan bahkan karena demi harga diri. Begitulah manusia. Kita itu enggan menggali makna sesungguhnya, tetapi lebih suka ramai meributkan sampai seolah-olah paling tahu. Ya, ini agak mirip dengan peristiwa yang sekarang sedang terjadi terkait Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di negeri kita ini. Tadi saya baru pulang dari Pangkal Pinang, lalu melihat di satu lapangan pusat kota, segerombolan orang berkumpul sedang melakukan demo. Saya yakin, dari sekian orang yang nimbrung dalam aksi demo itu, tidak lebih dari 5% yang tahu mengapa mereka berkumpul di situ. Sementara yang lain ya ikut-ikutan, karena merasa seolah ini kesempatan bisa unjuk diri, dan lain sebagainya, barangkali. Saudara-saudari, teks Injil Matius, pasal 11 ayat 15-26, bahan kita kali ini, dia menceritakan tentang konflik yang diakibatkan oleh buruk sangka atau entah motivasi jahat apalagi dari para pemimpin Yahudi. Itu berhubung dengan isi ajaran dan mukjizat penyembuhan Yesus untuk seorang yang kerasukan setan. Kalau kita pikir dengan akal sehat, dengan logika yang paling sederhana, apa sih salahnya dengan mukjizat pengusiran setan itu? Bukankah Yesus ingin menyelamatkan hidup orang yang menderita karena roh jahat? Tetapi kenapa Yesus malahan dituduh telah bersekutu dengan penghulu atau penguasa setan? Dan kita mendapat kesaksian dari tulisan-tulisan Injil, bahkan para pemimpin Yahudi itu terus mempersoalkan, sampai melakukan konspirasi atau rencana kejahatan terstruktur untuk menyingkirkan Yesus dan terus menyebar hoaks, berita bohong yang menghasut bahwa kehadiran Yesus akan menghancurkan kehidupan banyak orang. Saudara-saudari, kalau kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, kebenaran itu apa sih? Paling-paling kita hanya akan menjawab dengan mengatakan itu suatu prinsip atau nilai-nilai yang harus dipegang teguh supaya hidup kita menjadi baik. Saya berpikir, bukankah itu teori yang dibuat-buat ya? Saya ingin mengajak kita tidak buru-buru memakai pikiran atau otak yang terbatas, tetapi memakai hati nurani lebih dahulu, dan mari kita tahan dulu nafsu untuk berbicara. Pertanyaannya, mengapa harus pakai hati nurani? Ya, karena disitulah kita tidak bisa menutup-nutupi kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hati nurani itulah Allah menanamkan kodrat ilahi dalam diri setiap orang yang memungkinkannya, entah lewat pengalaman atau bantuan orang di sekitar, kita mampu membedakan manakah hal-hal yang bisa membuat hidup kita semakin bermartabat daripada hal-hal yang menghancurkan baik diri sendiri ataupun orang lain. Itulah kebenaran dengan sifatnya yang objektif atau yang pasti, tidak bisa ditawar-tawar menurut selera masing-masing orang. Maka Yesus di ayat ke-23 berkata, yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Maksudnya, kalau kita tidak mau kembali kepada hati nurani dan bersatu dengan kehendak Tuhan, dalam menilai baik buruk, benar salah, mulia memalukan, membangun atau menghancurkan, itu berarti kita melawan kehendak Tuhan.
Inilah prinsip pasti yang tidak boleh dengan sembrono dibuat fleksibel atau cincai-cincai demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Saudara-saudari, dalam menyikapi situasi kehidupan saat ini, sah-sah saja kalau kita kadang merasa trauma dengan pengalaman yang mungkin sudah merugikan atau pernah mencelakakan kita. Tetapi apa untungnya kalau kemudian kita dengan berlebihan mencurigai niat baik seseorang, atau bahkan dengan sikap sinis langsung menghujat dan menilai buruk gara-gara tidak cocok dengan selera pribadi kita. Jadi, saya mengajak kita semua, mari kita berpikir dan bersikap waras, juga pakai hati nurani, supaya kita tidak merasa paling benar dan menolak kebenaran dari orang lain. Atau setidak-tidaknya, kalau kita tidak bisa melakukan kebenaran dalam rupa yang kecil saja, saya kira lebih baik kita menghargai kalau ada orang yang berniat sungguh-sungguh untuk melakukan sebuah kebenaran dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.